cari teman bisnis yang memang bisa diajak susah. Baru merintis itu jangan cepet broken heart pada saat ekspor, itu kita tidak keteteran lah. Pada saat peak season kita bisa mencapai omset sekitar 1,5 sampai 2 M lah. Wow, demi apa? Sobat Tani, selamat datang di podcast Bistan, bincang seputar pertanian bersama saya Vika Novianti, dan hari ini kita Bistan kedatangan narasumber cantik, Mbak Jatuh. Halo Mbak. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore. Aduh, kalau cewek ya ada yang cantik terus dibalasnya cantik, lebih cantik, udah terus nyampe kayak gitu, nggak kelar-kelar ya kita Mbak. Mbak Jatuh, petani milenial DKI Jakarta. Memangnya biasanya udah jadi petani atau gimana nih Mbak? Dulu memang saya karena kuliah pertanian, kita juga mencoba pasti ada praktikum dan bertani sendiri gitu ya. Jadi kita mengelola lahan dan juga istilahnya kita pasti tahu basic-basic pertanian dan sudah mengaplikasikannya. Oke, udah mateng lah ya di dunia pertanian. Nah, awal mulanya berbisnis itu gimana tuh Mbak? Bisa ceritain nggak sama kita? Awalnya sih karena setelah lulus di dunia pertanian, menjadi sarjana pertanian, kita melihat bahwa regenerasi petani muda, terus juga petani-petani muda tuh atau anak-anak muda yang jadi sarjana pertanian tuh kan sebenarnya sedikit gitu loh. Kenapa sih? Karena mungkin mereka melihat bahwa pertanian itu tidak ada profitnya, untungnya tidak menarik. Ada, nggak ada masa depannya. Jadi kalau misalnya ke mertua gitu, oh siapa petani? Oh, aduh, dipandang sebelah mata, udah ditolak nanti dulu deh, gitu ya. nanti dulu gitu kan. Padahal ternyata jika kita fokus dan kita tahu sebenarnya peluangnya ada di situ, karena sebenarnya pertanian ini kan makanan ini kan sesuatu yang tidak akan bisa habis semuanya kan, semua orang butuh makanan. Sebanyak-banyaknya orang yang sekarang populasinya meningkat, itu kan pasti butuh makan. Dan dari situlah saya tergerak untuk mencoba berbisnis di dunia pertanian seperti itu. Awalnya memang setelah setelah lulus kita lihat ternyata ada juga nih beberapa teman yang tertarik untuk mengembangkan bisnis di dunia pertanian. Kita bikin komunitas, kita coba membuat bazar gitu kan, kita mempromosikan produk-produk hasil dari petani dan juga beberapa food and beverage artisan dan tentang pangan lokal, lebih tepatnya sih di situ ya. Nah, kemudian ternyata growing up dan respon pasar bagus. Kemudian kita semua makin fokus lah terjun di dalam bisnis pertanian seperti itu. Rekan-rekan itu sarjana petani juga atau gimana? Iya, awalnya kita memang istilahnya menggayat lah teman-teman yang sama-sama lulus nih, satu frekuensi. Karena lebih enak sih Mbak kalau misalnya teman-teman sarjana pertanian dan juga istilahnya milenial ya gitu. Produk apa sih Mbak yang ditawarkan? Dulu itu awalnya kita pengen yang memang sustainable food, yaitu basically organik ya. Jadi ada raw material mulai dari beras organik, berasnya merah, hitam, coklat, segala macam beras kita coba. Terus kemudian ada manggis, buah-buah eksotik, terus juga nanti ada olahannya kayak selai seperti itu. Ataupun beberapa minuman-minuman atau buah potong. Sebenarnya sesimpel itu sih awalnya. Terus kemudian makin besar awalnya juga aku tergerak juga untuk sepertinya nih kualitas produk pertanian kita nggak kalah enak, nggak kalah bagus daripada produk-produk yang bahkan di luar negeri gitu kan, yang impor gitu, asalkan dikelola oleh tangan-tangan yang memang benar-benar bagus gitu kan, tepat gitu. Terus kemudian dari situ kita coba, aku jujur sebelumnya itu mengikuti beberapa pameran ya tentang ekspor gitu, terus ikut pelatihan juga karena penasaran kan, karena yang paling susah tuh bisnis di ekspor gitu. Ekspornya apa yang paling susah? Kita kan pengen cari tantangan nih, terutama katanya produk-produk hortikultura gitu. Terus kemana? Negara-negara yang paling susah deh, Eropa, Jepang, yang regulasinya susah. Coba terus, dan akhirnya pada tahun 2018 aku udah punya perusahaan ekspor sendiri, dan kita udah mulai ekspor ke Eropa seperti itu. Wow, di usia Mbak Jatuh yang waktu itu 2017 itu berarti
26 tahun. Wow, masih muda banget tapi semangatnya ya luar biasa, udah bisa ekspor-ekspor gitu loh. Nah, Mbak, sebagai anak muda nih, biasanya kita itu semangatnya naik turun, apalagi berbisnis. Dan itu kan nggak mudah ya. Nah, cara Mbak Jatuh untuk berkomitmen berbisnis di usia yang sangat muda, gimana sih? Komitmennya memang kita itu ya namanya anak muda naik turun itu bukan hanya karena kerugian dan lain sebagainya, tapi saya percaya apabila misalnya kita rugi ataupun ada hambatan itu adalah di kedepannya itu memacu kita untuk berintrospeksi dan melakukan hal yang jauh lebih baik. Mungkin terpaan ataupun kegagalan sekarang itu memang mungkin batu loncatan dan juga membentuk suatu pebisnis mental yang kuat. Apabila kalau saya sih malah alhamdulillah diberikan problem-problem di awal karena mumpung masih muda nih kita lebih bisa ada temennya masih ada yang nge-backup gitu. Kalau misalnya kita bisnis di usia tua belum tentu gitu kan. Ada stres ada ya, stres. terus udah selesai gitu aja deh bisnisnya cut gitu ya. Cut aja gitu dan memang kita harus memanajemen emosional kita. Jadi dalam arti ini kan tidak hanya bisnis, dalam emosi ataupun keluarga dan lain sebagainya, apalah yang galau segala macam itu namanya milenial pasti ada kan. Dan itu kita boleh bersedih, kita boleh kecewa dan itu wajar, itu lumrah lah sebenarnya. Dan tapi jangan dilupakan potensi kita yang di depan itu jauh lebih besar dan ini harus disegerakan. Kita boleh sedih-sedih asalkan jangan lama-lama. Hadapin. You have to face it and get up lah gitu. Nah, hal yang paling sering dialamin sama bisnisnya Mbak Jatuh apa sih? Kegagalan apa? Kegagalannya sih lebih ke partner bisnis ya. Terutama kalau misalnya kita baru berekanan dan juga mungkin mulai dari sisi supply itu tidak tepat karena kan kita berbicara ekspor nih. Tidak semua petani ataupun rekanan kami yang paham tentang yang namanya ekspor itu sudah pasti harus saklek ya. Istilahnya dari kualitas, kuantitas, mungkin ada barang yang kita misalnya pesen 100 kilo yang datang speknya tidak seperti itu, jadi kita harus ambil lagi dari yang lain seperti itu. Dan dalam produk-produk horti itu kan time leadingnya kan cepet banget tuh, kalau nggak segera busuk ini gitu. Nah itu yang memang menjadikan tantangan tersendiri di bidang horti terutama raw material. Jadi kedepannya memang pemahaman ataupun ilmu di self life dan handling produk itu harus benar-benar dikuasai oleh petani milenial, terutama yang mau bermain di raw material dan horti. Mungkin kalau misalnya ada reject atau apa kita alihkan ke processing ya, mungkin dibuat salad ataupun something seperti itu sih. Oke, cool. Komitmen lah istilahnya. Susah banget kalau di Indonesia ngambil komitmen. Apalagi kalau ngajak temen deket berbisnis, pernah juga nggak tuh? Pernah juga. Yang ada kalau misalnya istilahnya begini, cari teman bisnis yang memang bisa diajak susah. Kalau rugi dipikul, semua orang kalau untung mah senang-senang aja. Cuma kalau misalnya rugi, ini yang nanggung siapa gitu loh. Langsung lepas tangan semuanya. Udah bahkan bukan angkat tangan lagi, udah kayak yang wah nih gara-gara dia nih. Kayak main salah-salahan akhirnya. Makanya sih seperti itu, wajar lah. Tapi itu bisnis dan saya belajar tentang itu. Jadi memanage antara pertemanan dan awalnya kan saya kan dunianya komunitas banget, CSR banget, seperti itu, sosial banget. Tapi bisnis tidak seperti itu ternyata. Gitu, kita harus memang fokus membangun bisnis, jejaring yang memang komit dan bisa diamanahkan secara baik. Jadi pada saat ekspor itu kita tidak keteteran lah, dan itu kan nanti one prestasi kebayar juga gitu. Oke, jadi saat ini timnya Mbak Jatuh berapa? Kebetulan kita lagi membuat tim yang lebih kecil tapi lebih produktif, itu paling cuma 5 orang. 5 orang dengan target ekspor ya. Iya betul, dalam kondisi pandemi ini. Nah itu dia, pandemi itu juga sebagai tantangan bisnis yang Mbak Jatuh kan? Iya betul sekali, memang karena mungkin bisnis saya juga baru mulai, itu kan belum istilahnya masih bayi ya, umur setahun 2 tahun bisnis itu masih merangkak dan sudah diterpa pandemi gitu. Tapi memang tidak ada masalah. Kemudian apabila dalam satu bisnis produk yang kita kita pasarkan terdampak ataupun bayarnya stop, ya kita harus realize gitu kan, exit point-nya apa, apakah pivot ataukah apa. Yang saya ambil adalah pivot bisnis. Dalam arti kita kirim yang memang jangan raw material lagi, yang sudah diproses, mungkin keripik atau apa, seperti itu. Dan juga pivot bisnis yang tadinya ekspor ke lokal. Jadi lebih ke situ sih. Jadi gimana caranya supaya bertahan hidup. Ngomong-ngomong soal bisnis, omset yang didapat sama Mbak Jatuh itu berapa sih?
Omset secara keseluruhan ya, Yes, mungkin secara keseluruhan. di awal-awal jadi kan memang kita mainnya di raw material dan itu seasonal product ya, jadi pada saat peak season kita bisa mencapai omset sekitar 1,5 sampai 2 M lah. Sebenarnya Wow, gitu. demi apa? Iya, jadi memang yang kita jual adalah premium produk dan apa namanya kuantitasnya memang tidak begitu besar, cuman memang harus selektif seperti itu. Itu marketnya memang bagus, tapi memang di low season paling nggak sometimes ya kita bahkan cuma 10 juta kayak gitu. Jadi depend on seasonal dan Itu pendapatannya per bulan, per tahun atau gimana ngitungnya? itu per bulan sih. Per bulan 10 juta minimal. Paling Iya, paling ruginya ya. Paling apa maksudnya low Paling season rendahnya ya? karena kita tidak ada barang yang dikirim dan tidak interest atau apa gitu. Keren banget tuh buat sobat tani tuh, jadi petani aja mendingan deh sekarang. Iya, jadi nggak eksportir. sih? Tapi pernah nggak berpikir buat waktu lulus nih untuk kerja di luar bisnis pertanian gitu, pengen kantoran gitu kan sebagai anak muda yang pengennya keren-keren aja deh gitu. Dari dulu sih saya karena tidak suka ini ya, nggak suka terikat pada suatu tempat Corporate gitu ya, dan muda juga corporate. Siapa tuh? aduh kalau itu tuh memang saya kurang cocok mungkin ya karena saya nggak bisa diem intinya sih seperti gitu. itu. Jadi dinamis sukanya ya. jadi saya lebih suka ke lapangan pada saat anak-anak kuliah di kelas, saya malah jalan-jalan ke lahan, macul kayak gitu. Jadi Oh gitu, memang jangan-jangan berotot juga nih Mbak Jatuh. dulu Oh, waktu gitu. masih muda, masih kuliah gitu kan. Tapi Oke, terus? ya memang dulu nggak pernah kepikiran dan bahkan orang tua saya memang menyarankan saya menjadi ya PNS, jadi karyawan Iya. seperti itu. Tapi saya bilang oke lah mending saya seperti sekarang ini karena saya tidak suka apa namanya duduk diam di satu tempat yang dalam waktu yang sama dengan jadwal yang stuck iya. gitu kan. Saya bisa melakukan banyak hal dan banyak membantu orang, melihat orang, kita makin memperkaya diri lah seperti itu. Betul. Dan bahkan kreativitas kita malah Iya. justru berjalan terus ya. Iya. Dan malah jadi sekarang kan jadi duta petani milenial Nah, kan. Nah, itu salah satu Mantap juga. privilege-nya seperti itu. Oke Mbak, ngomong-ngomong nih, produk Mbak Jatuh ini dipasarkan di mana aja sih? Produk-produk untuk yang ekspor itu ke Eropa itu kita kirim ke paling banyak Belanda, terus Wow. Jerman, Swedia, terus juga ada Zurich, Paris. Wow, udah sampai ke Paris. Paris ada, kita kirim jeruk purut ke Paris. Gitu. Itu perjalanannya sebelum bisa ke ekspor itu sulit gak sih? Bagaimana pintunya? Sebenarnya kalau proses ekspor sendiri pada umumnya sama ya, cuman yang memang sulit itu memang di masalah supply chain. Jadi dari petani misalnya kita anggaplah kita apa namanya, kita terima ini aspeknya ini apa segala macam sudah kita berikan ke petani, tapi yang datang tidak seperti itu dan itu membuat jadwal hancur semua, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi kita harus punya backup supply dan balik lagi apabila petaninya itu bisa diajak kerjasama harus kita bina dulu, kita edukasi nih Pak ini begini ya caranya besok supaya tidak ada karatnya nanti seperti ini gitu. Bahkan pernah kita mengajukan kerjasama dengan petani binaan lah untuk cabai khusus yang memang apa namanya spesifik itu kita berikan bibitnya dan petani apa namanya menanam kita yang ambil gitu dan itu dibina gitu. Kalau di media sosial ada nggak namanya apa sih? Kalau di media sosial untuk yang ekspor ada Mitra Eksotik Asia, Mitra Eksotik Asia. Asia Fresh ya. Dan kalau yang di produk-produk yang apa seputaran sini aja ada Ayomart gitu. Masuk ke e-commerce ya sih Mbak? Sebenarnya masuk, cuman kita tidak concern ke situ karena mungkin pasarnya beda. Pasarnya beda dan juga kita kalau e-commerce kan lebih apa ya cenderung ke B2C ya. Kalau kita pengennya B2B sih gitu. Karena kan petani itu pengennya dibelinya banyak kuantitasnya supaya istilahnya ongkosnya nutup lah gitu. Iya. Dan itu memang apa sih sementara ini lebih ke B2B gitu. Kemarin pernah coba B2C cuman kurang ini ya apa namanya belum siap lah kita gitu. Mbak, ketika semua orang bisnisnya terdampak pandemi, nah bisnisnya Mbak Jatuh ini seberapa persen sih terdampaknya? Atau bahkan nggak sama sekali sih? Sebenarnya cukup terdampak juga. Cuman memang setelah itu kita langsung ganti strategi dan Apa akhirnya tuh masih jadi pivot bisnis yang tadinya apa full diekspor cuma sekitar 90% ekspor 10% lokal gitu dan itu main premium produk. Nah kita ganti jadi 90% lokal 10%
ya apa namanya keluar, tapi bahkan 100% lokal sekarang gitu. Karena menunggu apa namanya timing untuk pasar kembali lagi, pasar ekspor terbuka lagi dan ngumpulin bayar-bayar lagi dengan permodalan lagi. Dan kemarin juga sempat bangkrut ya istilahnya gara-gara pandemi, itu terdampak sih pasti. Cuman Bangkrutnya itu benar-benar total atau gimana Mbak? totally sampai packing house saya bongkar gitu. Tadinya kan Pak Menteri kan pengen apa hadir di packing house saya gitu kan, saya undang gitu. Cuman setelah itu memang apa namanya pandemi dan kita harus nutup operational cost yang cukup besar apabila kita melanjutkan di saat pandemi ini, kita nggak tahu kapan selesainya gitu. Akhirnya ya udah kita tutup, kemudian kita mungkin kerjasama dengan apa packing house yang lain. Setelah itu coba lagi market yang baru, seperti itu sih. Pernah ngerasa buat nyerah nggak, buat udahan deh bisnisnya Sering. gara-gara pandemi gitu? Bahkan sampai gagal pandemi kita main lokal kan, aku main lokal, main apa minyak sawit lah. Itu pun aku ketipu. Wah itu rasa-rasanya naik turun, dan itu memang sampai sekarang pun istilahnya banyak hal ya yang istilahnya kita perlu hadapin. Tapi namanya pebisnis rugi, bangkrut, dan itu biasa gitu. Kita biasa megang apa misalnya uang 1-2 M kayak gitu, terus tiba-tiba bangkrut setengah M, terus juga waduh. Dan istilahnya masalahnya sih bukan lebih ke nominal gitu, lebih ke amanah sih, lebih ke itu. Jadi kita punya investornya begini, terus juga alhamdulillah sih kita bisa menjelaskan karena itu bukan dalam kondisi kita apa namanya kesalahan kita sendiri gitu, bukan ya? kita sengaja seperti itu. Ini memang ada pihak lain yang memang tidak amanah seperti itu. Banyak hal sih namanya petani ya gitu. Dunia bisnis seperti itu, kita harus benar-benar strong aja menghadapi apapun itu. Nah, ada nggak sih pesan buat petani milenial kita yang sedang merintis bisnis untuk tidak berhenti menyerah kayak Mbak Jatuh ini yang mentalnya baja dan luar biasa? Karena perempuan loh, keren banget ya Sobat Tani ya. Terima kasih. Ini perempuan memang apa kadang juga agak-agak disepelekan ya di dunia pertanian, bisnis ataupun yang lain sebagainya. Cuman menurut saya sejauh memang itu bisa dihandle oleh perempuan dan tidak menyalahi aturan, itu kenapa enggak gitu loh. Kita juga bisa kok sebagai perempuan gitu kan. Saya juga banyak belajar dari beberapa wanita-wanita tangguh sebelumnya seperti Mbak Helianti Hilman yang punya Jafara gitu. Itu memang dunia bisnis, dunia pertanian itu adalah dua hal yang memang butuh ekstra mental. Karena itu agriculture di Indonesia, bahkan bayarku sempat bilang it's very very unpredictable gitu loh. Tiba-tiba ada barang, tiba-tiba enggak gitu. Itu mesti tough di situ. Cuman ya just do it gitu loh. Buat teman-teman petani millennials yang baru merintis, itu jangan cepet broken heart lah gitu. Jangan cepet patah hati lah. Dan cepet galau juga ya. Iya, jadi memang harus tetap ini, jangan lupakan bahwa kita itu bisnis itu, anggaplah kita itu bersedekah sama orang lain, karena kita memberikan pangan bagi teman-teman sekitar, seperti itu. Ibadah, kerja itu ibadah. Jadi apapun itu, mau bangkrut atau enggak ya kita tetap harus berusaha gimana caranya supaya kita bangkit lagi, kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan juga kita bisa meningkatkan taraf hidup petani, seperti itu. Justru bahkan kalau misalkan kita nggak mendapatkan kesulitan, ya kita nggak akan maju dan nggak akan berkreativitas ya. Iya, bahkan kalau misalnya kita bisa menjadi problem solver, itu adalah nilai plus kita. Yes. Oke, gimana Sobat Tani? Udah puas belum nih bincang-bincangnya dengan Mbak Jatuh, petani milenial yang juga menginspirasi kita semua. Nah, untuk bisa mendengarkan lagi bincang-bincang yang menarik, jangan lupa untuk saksikan podcast Bistan Bincang Seputar Pertanian di episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Bersama saya Vika Novianti, sampai jumpa. Bye.